Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Ya. Terima kasih buat waktunya buat kami. Kayaknya long time ago gitu ya. Udah lama banget gitu kami ada bersama-sama dengan keluarga BMC New York ini. Mungkin terakhir kali 2011, 14 tahun yang lalu, nggak berasa ya. Tapi puji Tuhan saya masih mengenali beberapa wajah-wajah yang saya kenal. Puji Tuhan kita masih ada dalam track Tuhan, masih ada dalam track kebenaran Tuhan gitu ya. Puji Tuhan hari ini kami akan sharing satu kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita membangun keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat di tengah-tengah akhir zaman ini. Kalau bicara tentang akhir zaman kok kayaknya serem atau ada yang excited gitu nunggu kapan ya akhir zaman. Beberapa bulan yang lalu pernah dengar nggak? Ada yang bilang akhir zaman mau datang. Terus pengangkatan terjadi 23 September kalau nggak salah. Nah waktu itu kita juga menanti-nantikan, bukannya kita percaya gitu ya, tapi maksudnya just let's see. Ya. Mari kita lihat gitu apa yang akan terjadi, apakah benar gitu kan. Ternyata ya nggak terjadi apa-apa. Karena memang firman Tuhan katakan tidak akan ada orang atau satu orang pun yang tahu akan hari maupun saatnya. Nah tugas kita hari ini apa? Tugas kita adalah mempersiapkan diri. Mempersiapkan hidup kita sama seperti wanita-wanita yang bijaksana. Kita nggak akan pernah tahu kapan waktunya itu ada, tapi kita setiap kali kita mempersiapkan diri kita, termasuk ketika kita jadi orang tua hari ini, kita juga harus mempersiapkan keluarga kita, mempersiapkan anak-anak kita, bagaimana mereka menjadi pribadi yang kuat di tengah-tengah zaman akhir ini. Ya Bapak Ibu, kita akan buka di dalam Matius pasal yang 24, ya ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Ya silakan Bapak Ibu boleh buka Alkitab digitalnya, ya saya nggak tayangkan di sini biar Bapak Ibu buka Alkitab. Ya siapa tahu udah lama nggak pernah buka Alkitab ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus buka Alkitab, jangan terpengaruh sama tulisan yang ada di depan. Bapak Ibu biasakan baca Alkitab ya, buka firman Tuhan ya, gitu. Ayat Matius 24 ayat yang ketiga saya bacakan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu, tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi kita baca sama-sama yuk ayat 13, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Saudara mau keluarga saudara selamat? Ya, mau ya? Tapi gimana caranya keluarga kita bisa ngalamin keselamatan yang dahsyat tadi? Di ayat yang ke-13 dikatakan orang yang bertahan. Jadi memang di zaman akhir ini kita harus belajar untuk bertahan. Bertahan dalam hal apa? Bertahan dalam iman kita, saudaraku. Ya, nah kadang-kadang iman kita dipengaruhi sama apa, saudaraku? Iman kita tuh seringkali dipengaruhi sama keadaan, saudaraku. Ya, kalau keadaannya bagus, imannya bagus. Kalau keadaannya jelek, imannya jadi jelek gitu.
Ya, kalau situasinya oke gitu, baru imannya oke. Begitu tarif naik, imannya nggak oke. Katanya. Ya ini Teks naik apalagi. ya, teks naik apalagi ya, betul ya. Ya di Indonesia nih cukup heboh ya urusan tarif menarif ya, seperti itu ya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu dari semua ayat-ayat yang tadi kita baca, yang kita perhatikan ya, situasi yang terjadi di akhir zaman ini adalah ada di dalam ayat 10 dan ayat 12. Oke, boleh kembali ke slide-nya. Jadi ini kami beri judul tantangan keluarga di akhir zaman, yaitu banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, keluarga akhir zaman adalah keluarga yang punya tantangan kasihnya makin dingin. Hubungan suami istri jadi makin dingin. Ya, bukan karena suhunya ngedrop, bukan. Ya. Tapi hubungannya makin dingin. Hubungan makin dingin itu contohnya apa? Hubungan makin dingin begini Saudara contohnya. Kita kayaknya hubungan suami istri ya udah berdasarkan topik aja. Kamu udah makan belum? Udah. Siapa yang mau lakukan laundry? Ya, siapa yang mau pergi ke market gitu? Siapa yang do groceries? Ya, begitu, Saudara. Jadi kita cuma baginya berdasarkan hal-hal yang ya udah, hal-hal yang topikal seperti itu, Saudaraku. Obrolan kita udah nggak ada lagi obrolan yang apa yang deep gitu, Saudaraku. Nggak ada obrolan yang deep gitu. Cuma obrolannya ya udah di permukaan saja begitu. Saudara, ini kasih makin dingin Saudaraku model seperti ini. Saya melihat Saudaraku ada banyak keluarga hari ini ya nggak hanya di Amerika. Di Indonesia juga seringkali ya saya perhatikan, kami perhatikan. Hubungan suami istri itu udah nggak ada lagi gregetnya Saudara. Kenapa? Karena hidupnya ya udah polanya ya begitu lagi. Masuk dalam sebuah cycle yang sepertinya kita nggak bisa exit gitu Saudaraku. Cycle-nya ya sudah mau nggak mau harus begitu. Yang namanya kerja tuh ya udah hari Senin sampai Jumat, kadang-kadang sampai Sabtu, Minggu pergi ke gereja, terus udah karena saking sibuknya, udah Minggu saya cuma mau me time. Wah. Akhirnya lihat yang terjadi hari ini, semua yang ada di media sosial fokusnya nggak ke Tuhan lagi, fokusnya ke siapa? Me time, apa-apa self. Wih hari ini self semua diagung-agungkan, semuanya tentang self. Self reward lah, ya kan? Self emotion lah, ya kan? Self problem lah. Ya, semuanya fokusnya cuma self, nggak pernah mikirin orang lain, Saudaraku. Ini contoh keluarga makin dingin, Saudaraku. Itu hubungan suami istri. Papa mama sama aja, Saudaraku. Ya, papa mama sama anak, Saudaraku. Itu juga makin dingin. Anak kemana, orang tua pergi kemana, gitu kan? Udah hampir nggak pernah ngobrol lagi. Obrolannya cuma begini. Tadi di sekolah gimana? Tadi di kampus gimana? Tadi di kerjaan gimana? Semua obrolannya cuma topikal. Nggak pernah masuk di dalam obrolan hati ke hati. Nah ini kasih makin dingin. Loh kasih yang sesungguhnya mestinya gimana? Saudara perhatikan nggak apa yang Yesus lakukan? Bagaimana cara Yesus mengasihi murid-muridnya? Bagaimana cara Yesus mengasihi gerejanya? Saudara? Cara Yesus mengasihi murid-muridnya dengan cara apa? Ia memberi dirinya. Nah hari ini kita anak-anak udah gak lagi memberi diri kita, saudara. Semua hidup masing-masing, saudara. Gak heran kalau kita terjebak terus dalam kondisi seperti ini, kasih makin dingin, saudaraku. Nah saudara, dua hal, murtad dan durhaka. Ini adalah tantangan paling mengerikan yang harus dihadapi oleh keluarga. Dan papa mama, suami istri harus sanggup dan mampu gimana caranya menghadapi kedua hal ini, saudara. Ya, murtad di dalam bahasa aslinya ditulis skandaliso, gitu ya. Itu artinya apa? Entrap atau terjebak. Nah, kita kadang-kadang nggak sadar ketika kita terjebak sampai akhirnya benar-benar terjebak, kayak tersesat gitu ya. Biasanya orang yang menuju jalan yang salah, dia nggak akan pernah sadar jalannya dia salah. Sampai akhirnya benar-benar sadar dia tersesat baru dia ngerti, oh iya jalannya salah gitu. Terus apa lagi, skandaliso juga berarti tersandung. Tersandung bukan tersanjung ya. Kalau tersanjung tuh judul sinetron, saya nggak tahu nanti translate-nya terserah.
Nah, kalau tersandung, orang itu tersandung, kenapa sih orang bisa tersandung? Kenapa orang bisa tersandung? Karena gelap, nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan apa yang ada di depan. Nah, seringkali hari-hari ini kita hidup di dalam kegelapan. Kita hidup nggak mau terbuka. Kita hidup tidak mau hidup di dalam terang yang terbuka apa adanya. Kelihatan semua gitu. Kita nggak mau gitu. Kita maunya hidup sendiri. Ya udah, tadi yang suami saya bilang me time. Ini waktunya saya, jangan kamu ganggu-ganggu, jangan kamu ganggu pribadi saya. Selama kamu tidak mengganggu saya tidak akan mengganggu kamu. Enggak ada lagi komunitas yang bisa menjaga kita. Enggak ada lagi orang lain yang bisa menegur kita. Kamu jangan tegur saya, maka saya tidak akan tegur kamu. Nah, ini yang menyebabkan kita akan tersandung. Kita enggak sadar nanti tiba-tiba udah murtad. Hal yang selanjutnya bicara tentang kecewa. Hari-hari ini banyak ya terjadi kekecewaan antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri. Banyak terjadi kekecewaan. Mungkin papanya bermaksud baik sama anaknya. Tapi zaman sekarang orang bilang POV, point of view. Point of view-nya beda. Papanya mau mendidik anaknya merasa papa terlalu keras jadi kecewa. Gitu ya. Mungkin di sini banyak orang tua yang bekerja, yang harus mencari nafkah gitu. Nah, di akhir minggu gitu kita sering janji sama anak-anak, "Nak, nanti di hari Sabtu malam kita makan bersama ya." Hore, anak-anak udah seneng ya. Tiba-tiba di kerjaan dipanggil harus lembur. Sampai akhirnya kita bilang sama anak, "Nak, maaf ya, papa mama hari ini gak bisa makan bersama. Karena papa mama harus lembur." Akhirnya anak-anak kecewa. Nah, kekecewaan ini terus bertumpuk dan kita nggak pernah selesaikan. Apa yang terjadi ketika kekecewaan terus bertumpuk dan nggak pernah selesai? Yang terakhir ini offended, tersinggung atau terluka. Nah, terluka ini sering ada gitu dalam kehidupan kita. Kita semua punya masa lalu, kita semua punya keluarga. Jangan-jangan hari ini kita menjadi pribadi yang terluka. Hati-hati ketika kita menjadi pribadi yang terluka dan tidak mau untuk terbuka, iblis akan pakai itu dan iblis akan pakai untuk sesuatu yang akan menjadikan kita murtad nantinya. Ya. Saya tambahkan ya saudara ya, di dalam kata murtad atau skandaliso di sini di dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata betray one another. Kata betray one another ini juga bicara soal mengkhianati saudaraku. Artinya di dalam keluarga suami dan istri saling mengkhianati dalam bentuk apa? Berzinah ya saudara. Terus apalagi saudaraku ya lakukan affair ya. Ini masuk nih saudaraku di dalam kondisi seperti ini saudaraku. Dan tantangan-tantangan yang dihadapin ini seharusnya kita aware ya saudara ya. Dan kita ya jangan membuka celah gitu loh. Dia di poin-poin yang tadi sudah disampaikan. Nah, hal yang kedua soal kedurhakaan atau anomia bahasa aslinya. Anomia itu artinya lawlessness atau tidak memiliki hukum atau tidak mau mentaati hukum. Ya, nggak mau punya aturan. Nah, hari-hari ini kita ngerasa ya banyak ya budaya yang mengajarkan gini. Ya sudah, ini hidup saya itu hidupmu udah gitu. Pokoknya dia nggak mau diatur. Nah, satu hal yang saya perhatikan saudara, hari-hari ini khususnya untuk gereja-gereja dan jemaat Tuhan ya yang ada di Amerika ini. Yaitu lemahnya apa? Lemahnya dalam hal submission, penundukan diri. Kami ada gereja saudaraku di California, saudaraku ya. Para pemimpin yang ada di sana mereka bilang, "Kak, yang paling sulit buat orang Amerika di sini adalah submission." Kenapa? Karena di sini selalu mengagungkan human right. Loh, human right nggak salah saudaraku. Tapi penerapannya kebablasan saudaraku. Kebablasan, sungguh sangat kebablasan saudaraku. Akibatnya apa saudaraku? Udah melupakan apa yang disebut dengan submission. Tuhan Yesus tuh ngajarin loh soal submission. Diajarkan untuk menundukkan diri. Dia menundukkan diri kepada Bapa saudaraku. Tujuannya supaya apa? Supaya ada covering. Tapi kalau di sini saya nggak perlu covering apa-apa, saya bisa lakukan apa-apa sendiri. Semuanya urusan sendiri, nggak pernah mau ada covering. Saudaraku, ketika seseorang nggak ada di dalam covering, siap-siap saudaraku. Tanda-tanda kedurhakaan akan mulai masuk dalam hidupnya dia. Saudara. Apalagi berikutnya saudaraku, moralitas yang busuk. Saudaraku. Moral decay.
Tadi pagi saya sudah sampaikan, saudaraku, segala sesuatu yang tidak bisa dikontrol akan dinormalisasi. Ini hal yang sepertinya wajar tapi berbahaya, saudaraku. Oh ya, saya nggak bisa kontrol nih. Saya nggak bisa kontrol kerinduan saya untuk bisa mencintai seseorang. Nggak bisa dikontrol. Mau nggak mau, ya sudahlah, nggak apa-apa, belum menikah, masuk aja udah dulu dalam seks pranikah. Akhirnya apa? Karena sulit untuk mengontrol gitu, langsung dinormalisasi. Ya sudahlah, nggak apa-apa, seks pranikah. Lalu habis gimana? Susah. Hidupnya juga susah. Kita nggak punya waktu lagi, nggak apa-apa deh, kayak gitu. Ya, anak kami lagi ada di Belanda, saudaraku, kuliah di sana. Dan di Belanda punya satu budaya yang namanya Samenleven, saudaraku. Samenleven itu artinya apa? Tinggal bersama, saudaraku. Bertahun-tahun tinggal bersama tapi nggak nikah. Kalau di Indonesia namanya, ini susah diterjemahin kalau ini. Kumpul kebo, saudara. Susah ini pasti terjemahinnya ini. Ya memang ya, bahasa Indonesia emang unik ya saudara ya, susah diterjemahin ya. Oke. Nah, saudara, banyak yang terjadi saudaraku, ya moralitas busuk saudara. Tapi apa? Dianggap biasa, udah nggak apa-apa, begini nggak apa-apa, udah biasa. Termasuk apa? Korupsi. Dianggap apa? Biasa. Di mana-mana juga begini, ya sudah, biarin aja. Nah, ini nih bahaya saudaraku, durhaka ini saudara. Terus apa lagi saudaraku? Pemberontakan. Wah, saudaraku, berontaknya luar biasa saudaraku. Yang paling terlihat siapa saudaraku yang berontak saudaraku? Keluarga, anak-anak saudaraku. Ya, udah nggak mau lagi pergi sama papa mamahnya, nggak mau lagi cerita, nggak mau lagi ngomong, saudaraku, nggak mau lagi open up gitu ya, nggak mau lagi terbuka, saudaraku, ya, menceritakan kondisinya, saudaraku. Dan pokoknya semuanya berontak dan mulai pasang yang namanya apa? Boundaries. Sampai di pintu kamarnya ditulis begini ya, private area. Gitu, ya, mau masuk mesti teks dulu. Ya, American style kan begitu kan ya kan, tipikalnya begitu saudaraku. Tapi saya bersyukur loh saudaraku ya, anak kami itu bahas soal hal ini, dia tahu persis dan dia bilang gini, enggak, selama aku belum masuk di dalam pernikahan, tudung payung otoritasnya ada di papa mama. Jadi ya please, you can come to my room, silakan, nggak ada area privacy, nggak ada gitu. Ya sudah, pokoknya silakan papa mama masuk. Ini bagian kita semua sama-sama seperti itu. Itu yang terjadi, saudaraku. Nah, masalahnya gini, kita sebagai anak Tuhan berani nggak, saudaraku, bangun budaya yang benar-benar budaya kebenaran firman Tuhan, bukan budaya dunia. Kita tuh hidup di dalam budaya dunia yang sama sekali bertentangan sama firman Tuhan, saudaraku. Nah, kita berani stand firm nggak? Kita berani stand up nggak gitu loh, saudaraku, untuk mengatakan, ya ini loh budaya kerajaan Allah. Nah, anak Tuhan harus berani nih saudaraku di titik ini. Dan keluarga juga harus berani ada di sini saudaraku. Pak, masalahnya Pak, kita tuh udah tertekan Pak sama budaya yang udah hidup di dalam hidup kita belasan tahun di negeri ini Pak. Saya harus gimana? Gunakan lututmu untuk berdoa. Saya tetap percaya ada kuasa saudaraku di dalam doa saudaraku. Kalau kita mau sungguh-sungguh, Tuhan pasti buka jalan kok. Saudaraku. Pasti Tuhan buka jalan saudaraku. Saya sama istri kami itu udah banyak saudaraku keliling saudaraku ke bangsa-bangsa. Ya, dinubuatin lah ya sama Pastor Yongki ya. Berapa belas tahun yang lalu ya Pastor ya. 14-15 tahun yang lalu ya. Beliau memberikan nubuat lewat sebuah ayat firman Tuhan. Kamu akan meminum susu bangsa-bangsa. Beneran kejadian saudaraku hari ini. Kami keliling bangsa-bangsa saudaraku dan kami lihat saudaraku. Bagaimana Tuhan benar-benar memelihara hidup kami saudaraku. Dan bagaimana Tuhan menunjukkan saudaraku bahwa di tengah-tengah kondisi yang ada, sesulit apapun, Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan, saudara. Waktu kami ke China, saudaraku, kesulitannya seperti apa. Waktu kami ke Rusia, kayak apa, saudaraku. Waktu kami dalam pelayanan, waktu terakhir kami pergi ke Kirgistan, saudaraku. Wah, itu tantangannya nggak main-main, saudaraku. Tapi Tuhan buka jalan dengan sangat dahsyat. Lewat apa? Doa. Makanya, saudara, hari ini gaya hidup kita masih gaya hidup Tuhan apa enggak? Masih gaya hidup kerajaan Allah atau enggak? Nah berikutnya saudaraku, kan tantangannya ada dua, murtad dan kedurhakaan. Terus gimana dong caranya kita overcome? Betul dong? Itu kan yang paling penting kan? Ada 3 hal saudaraku. Nah, saudara mesti catat nih, 3 hal penting ini saudaraku. Gimana caranya keluarga bisa unbreakable di tengah-tengah akhir zaman ini saudaraku. Ya, cara yang pertama adalah ya kita harus hidup di dalam kebenaran.
Tadi kan dibilang kita nggak sadar kalau kita lagi ditipu. Kita nggak sadar kalau kita lagi tersesat, tadi makanya murtad kan. Kita tidak sadar kalau gelap kita tidak akan terlihat ada ada hal-hal di depan kita gitu. Jadi kita hiduplah di dalam kebenaran supaya apa? Supaya kita terbebas dari tipu daya. Iblis tuh udah nggak punya gigi, jadi dia sebenarnya udah nggak bisa gigit kita. Dia cuma bisa nipu kita. Gitu ya. Makanya di Yohanes 8 ayat 32 di sini dibilang, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Hari-hari ini makanya bagaimana saat teduh kita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Seberapa kita peka dalam mendidik anak-anak kita? Kan seringkali nanya tentang parenting. Pak, gimana taunya anak kita begini? Pak, gimana taunya anak kita begitu? Bu, anak kita susah diatur dan lain sebagainya. Seberapa kita peka, seberapa kita dekat dengan Tuhan dan firman Tuhan, disitulah Tuhan akan tuntun kita untuk kita mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran. Kami sering melakukan itu gitu ya, makanya tadi suami saya sering bilang bagaimana cara mendidik anak gitu. Nah, di dalam keluarga kami terapkan untuk ya kami sering sharing firman Tuhan. Walaupun anak sekarang udah jauh gitu ya, ada di Belanda. Secara fisik kita jauh, bahkan beda waktunya sedemikian banyak gitu kadang-kadang. Nah, tapi kami terus tanya, "Nak, kamu hari ini belajar firman apa?" Dan ketika kita belajar tentang firman, kita juga selalu cerita gitu sama dia. Kita sharing sama dia, "Papa mama hari ini dapetin ini." Makanya kita harus tetap mengajar anak-anak kita. Makanya di sini dibilang memberikan diri untuk dididik. Nah, makanya kita dibilang yang kedua menjadi murid sejati. Murid itu kerjanya apa? Ya belajar. Makanya gereja yang tidak ada pemuritan itu sebenarnya bukan gereja. Gereja harus ada pemuritan. Kita harus Tuhan memanggil kita sebagai apa? Sebagai murid. Jadikanlah semua bangsa muridku, bukan cuma sekedar pengikutku. Makanya di gereja kita harus dimuridkan, harus ada orang-orang yang mau memuridkan kita. Kenapa? Ketika kita nggak belajar, kita nggak dididik, kita nggak akan tahu jalan yang salah tadi. Nah, kita harus memberi diri untuk dididik, kita harus menjadi murid yang sejati. Nah, gimana caranya jadi murid sejati, saudaraku? Nah, nanti hari Kamis saya akan bukakan tuh, saudaraku ya. Gimana caranya jadi murid sejati waktu di acara worship from home. Makanya ya. jangan ketinggalan nanti di ketinggalan online-nya. Nanti ya, yang di online-nya ya, karena tuh detailnya banyak sekali, saudaraku. Nah, kaitannya sama hidup dalam kebenaran. Kenapa sih ini jadi poin pertama, saudaraku? Gini loh, saudara. Saya tuh sangat terinspirasi, saudaraku, sama federal agent yang ada di Amerika, saudaraku. Boleh tampilkan gambar berikutnya? Nah, saya tuh sangat terinspirasi sama trainingnya federal agent, saudaraku, di Amerika ini. Satu kali, saudaraku, saya cek gitu kan, ya. Mereka itu kalau trainingin para teller, bank teller gitu ya, di federal agent itu, mereka traininginnya nggak lama gitu ya. Tapi salah satu materi trainingnya adalah bagaimana menemukan US dollar palsu. Ya, gimana caranya nemuin uang palsu lah, intinya begitu. Nah, kalau judul trainingnya bagaimana menemukan uang palsu, kira-kira kurikulumnya atau materi pengajarannya tentang apa coba? Ya tentang uang palsu dong. Ya kan judulnya bagaimana menemukan uang palsu, begitu kan? Berarti kan harusnya materinya adalah mengetahui ciri-ciri uang palsu, begitu kan? Tahu nggak apa yang terjadi, saudaraku? Selama training, saudaraku, 3 hari sampai dengan 7 hari. Semua teller itu kagak pernah dikasih uang palsu. Tidak pernah dikasih uang palsu. Apa yang mereka lakukan? Mereka cuma kasih uang asli. Tiap hari ketemunya uang asli. Suruh pegang, raba, lihat, terawang, dan seterusnya. Tiap hari. Besoknya kasih lagi uang asli. Besoknya lagi kasih lagi uang asli. Besoknya lagi kasih uang asli. Sampai hari terakhir training isinya uang asli semua. Enggak pernah dikasih uang palsu. Lah, judul trainingnya bagaimana mendeteksi uang palsu loh. Kok yang dikasih uang asli semua? Terus gimana belajarnya? Enggak, saudara. Mereka punya prinsip gini, if you know the real, you can spot the fake. Sama. Gimana caranya ngedidik anak kita hari ini?
Nggak usah bingung ajarin. Oh ini ajaran ini sesat nah. Oh ajaran ini nggak baik nah. Ajaran ini nggak. Firman Tuhan nah. Ini original. Di luar ini ya udah pasti enggak. Selesai. Masalahnya kita mau nggak deep into gitu loh. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Lah kita aja setengah-setengah, on off gitu. Padahal di New York nggak pernah mati lampu setahu saya. Ya kan, di Jakarta mati lampu sering. City that never sleep. Ya, city that never sleep katanya ya kan. Nggak pernah mati lampu, saudara. Kenapa kita on off terus gitu. Seharusnya kita continue dong, konsisten dong sama firman Tuhan terus. Ya udah ajarkan lagi terus kebenaran, ajarkan lagi terus kebenaran. Makin dia tajam sama kebenaran, dia makin ngerti. Ini gak benar, ini gak baik, ini gak bagus. Seperti itu. Nah masalahnya gini, kita seberapa deep saudaraku sama kebenaran. Nah ini dia saudara. Itu yang dimaksud dengan hiduplah dalam kebenaran. Jangan pernah nyerah, itu loh saudaraku. Untuk terus menerus membagikan hal-hal yang benar tadi. Yang benar tadi apa? Ya firman Tuhan. Makanya kan komitmen kita adalah apa? Firman Tuhan adalah kebenaran. Nah udah, truth. Seperti itu. Kok bisa? Ya memang Yesus yang bilang, I am the truth. Gitu. Ya kan? Ya sudah, itu yang mestinya kita pegang. Kalau saudara dalam statement, oh Pak saya gak percaya I am the truth. Oh ya udah balik lagi aja ke asal. Gitu. Tapi kita mesti yakin saudaraku, bahwa ya ini firman Tuhan adalah kebenaran. Gak bisa digoyahkan harusnya saudara. Ini yang harusnya kita pegang, begitu. Jadi kalau orang tua hari ini berhadapan sama anak-anak yang kritis, artinya apa? Ya orang tua yang kadang-kadang yang harus terus belajar. Gimana caranya berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan kritisnya anak-anak, saudaraku. Makanya kami sekarang yang ada di Jakarta, saudaraku, kami sangat encourage orang tua itu benar-benar belajar teologi, saudaraku. Benar-benar harus belajar teologi, saudaraku. Bukan mau jadi pendeta, enggak. Tapi untuk benar-benar mengetahui seberapa dalam yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudaraku. Beberapa tahun terakhir ini waktu kami mulai mempelajari lagi terus, kami makin ngerti, hebat betul Tuhan itu. Benar-benar makin dahsyat, saudaraku. Kalau sampai ada orang yang bilang, enggak saya enggak percaya sama Alkitab ini. Ya, ini adalah kebenaran. Tinggal ditanya gini, kamu udah baca semua belum? Udah sampai seberapa jauh kamu udah baca. Lah gimana mungkin kamu bisa mengatakan bahwa Alkitab ini bukan hal yang benar kalau kamu gak pernah baca seutuhnya. Ya dia harus baca dulu dong seutuhnya. Barulah silakan dia bicara seperti itu. Tapi saya yakin orang yang benar-benar punya kerinduan untuk mengetahui kebenaran dalam firman Tuhan. Roh Kudus akan singkapkan kok. Roh Kudus akan singkapkan. Ada begitu banyak orang ngalamin terobosan. Hanya lewat saat teduh loh saudara. Pertanyaannya gini, saudara masih rajin gak saat teduh? Saudara, tiap hari masih baca Alkitab gak? Gitu. Ya, okay. Satu kali waktu anak kami memutuskan untuk ke Belanda gitu ya. Kami tahu bahwa Belanda termasuk negara yang bebas, semua bebas gitu dan semua paham masuk di situ gitu kan. Sampai akhirnya kami membekali anak kami waktu itu dengan ya dia harus baca buku-buku apakah benar Bible itu firman Allah. Apakah benar Yesus itu Tuhan. Bagaimana pandangan-pandangan Alkitab tentang Yesus gitu kan. Dia baca terus dia diskusi dengan kami gitu. Sampai suatu saat ketika dia ada di Belanda waktu itu mungkin baru sekitar 3 bulan. Temennya ngajak dia ke satu persekutuan. Dia bilang yuk ajak yuk ikut ke persekutuan kami. Oh gitu ya, iya. Di Belanda perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kekristenan itu sekarang sudah sangat merosot gitu ya. Jadi agak susah untuk menemukan gereja-gereja yang mungkin dalam tanda kutip ya yang benar gitu ya. Jadi waktu temennya ajak, waktu itu dia pikir oh ya udah ini kan persekutuan Kristen. Ya dia ikut sekali, 2 kali dia ikut. Lama-lama dia mulai merasakan kok ada sesuatu yang gak benar ya di sini ya. Dan dia diskusi sama kita, dia bilang Pak, Ma, di waktu aku ke gereja mereka ngomongnya begini. Ada beberapa faham-faham yang aku kayaknya gak setuju gitu. Di dalam hati itu aku gak damai sejahtera. Terus sampai akhirnya ya Tuhan ngomong, itu gak benar. Udah kamu harus keluar dari komunitas itu. Dan benar, akhirnya dia keluar dari komunitas itu dan dia menemukan bahwa komunitas itu ternyata komunitas eksklusif. Komunitas yang tidak mau berhubungan dengan orang lain atau berhubungan dengan dunia luar. Jadi sangat eksklusif. Ya kami bersyukur ketika kami membekali dia gitu ya untuk terus
hidup di dalam kebenaran, dia diberikan kepekaan sama Tuhan untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Hal yang kedua, saudara. Tadi kan hidup dalam kebenaran ya. Nah, hal yang kedua adalah hidup di dalam terang. Kenapa tadi? Supaya nggak tersandung, ya kan? Supaya nggak tersandung ya mesti nyalain lampunya dong, ya. Kalau ruangan ini digelapin gitu, keluarnya susah pasti ya, gitu kan? Mungkin bisa kesandung-sandung sana sini, nabrak-nabrak gitu ya. Nah, ya udah terangin aja gitu. Karena kita udah bilang jelas, gimana caranya mengusir kegelapan. Kegelapan nggak usah susah-susah diusir, udah taruh aja terang di situ, tek, kegelapan otomatis hilang, ya kan? Begitu. Makanya kalau ditanyakan, apa sih definisi terang? Definisi terang adalah kondisi di mana tidak adanya gelap. Apa definisinya gelap? Jangan dibalik lagi, kondisi di mana tidak adanya terang. Ya enggak gitu, saudaraku ya. Ya terang gitu, saudaraku. Ya itu hadir udah pokoknya di sana gitu. Nah, orang yang hidup di dalam terang itu artinya apa? Ya gaya hidup untuk mengakui gitu. Gaya hidup untuk ya membuka apa yang tersimpan di dalam. Ingat saudara, dosa itu punya naluri, punya natur, itu sembunyi. Saudara perhatikan deh kisahnya Adam dan Hawa. Begitu mereka sadar mereka bikin dosa, apa yang mereka lakukan? Lari, sembunyi. Saudara. Nah kita kebanyakan saudaraku, begitu melakukan sesuatu yang buruk, kita gak berani menyelesaikannya, kita lari. Kita kecenderungannya lari, run away. Gitu. Bukannya run closer to God, tapi run away gitu loh, seperti itu. Nah saudara, kalau kita mau mengatasi atau mau punya keluarga yang bertahan di tengah masa sukar, bertahan di akhir zaman ini. Biasakan punya yang namanya budaya hidup di dalam terang. Budaya saling mengakui. Saya menyebutkan gini, budaya saling punya akuntabilitas. Itu dia. Harus bisa saudaraku seperti itu. Jangan sembunyi-sembunyi. Salah satu contohnya yang kami lakukan ya. Ada lagi nih, istri saya boleh kok buka handphone saya. Silakan. Dia bisa lihat apa yang ada di dalamnya. Silakan, bebas. Saya pun juga demikian. Seperti itu. Gak ada yang tersembunyi. Saudara. Ya malah kadang-kadang hal-hal receh lah ya dari Instagram gitu ya. Sering kirim-kiriman gitu. Receh lah gitu ya. Kucing lah dibahas lah. Inilah yang dibahas lah. Gitu kan. Ya kita ngakak bareng-bareng gitu ya. Seperti itu. Tapi kita open up gitu semua gitu. Belajar untuk terbuka. Gitu. Kalau memang salah ya kita belajar akui salah. Ini saya ambil contoh. Baru aja kejadian semalam saudara. Waktu tiba di rumah Pastor Yongki. Saudara. Sebenarnya ini bisa menimbulkan sebuah konflik saudara. Tapi ya karena kami udah terbiasa ya udah terbuka aja apa adanya. Begitu sampai terus kan kami mau bersih-bersih gitu kan. Terus istri saya tanya, shampoo-nya sama sabun cuci muka ada di mana ya? Gitu. Kita tuh terakhir sebelum datang ke sini kita ada di Dallas, kita ada conference di Dallas. Hah? Bukannya yang terakhir mandi itu kamu ya? Yang saya bilang gitu ya. Iya kayak gitu. Udah, terus habis itu dia bilang, tapi kan aku udah minta kan, kamu cek lagi ya kamarnya ya sebelum. Selalu ada aja gitu kan ya, gitu kan. Sampai ada jokes bilang gini ya. Woman is always right. If woman go right, man go left. Enggak. Itu enggak terjadi di kami, enggak. Terus ya udah. Daripada ribut panjang dan saya cuma bilang ini. Oh iya ya, bener juga ya. Kenapa ya kemarin waktu kamu bilang suruh cek semua, kok aku nggak kepikir ya cek kamar mandi, ya di titik tempat biasanya buat naruh shampoo dan sabun cuci mukanya itu, ya aku kok nggak notice ya, tumben-tumbenan loh aku tuh bisa nggak notice, ya sudah, begitu udah diakui selesai nggak? Selesai udah, nggak ada lagi tuduh-tuduhan, maki-makian atau marah-marah urusan itu, nggak penting. Begitu masuk di kamar mandinya Pastor Yongki ada tulisannya gini. Body soap and face gitu. Body and face soap. Udah ini jadi satu selesai. Finish. Ya dong, komplit kan? Ya sudah, yuk. Itulah enaknya hidup dalam terang, gitu loh saudaraku. Akui aja, kalau memang salah ya udah akui aja. Tapi yang terjadi hari ini kita nggak mau saling mengaku, kita nggak mau saling menghargai, gitu kan ya.
Waduh, hidup suami istri itu, waduh, akhirnya apa? Jadi dingin, bener kan? Tadi kan yang dibilang apa? Kasih makin dingin tuh gara-gara apa coba? Gara-gara nggak saling percaya, terus kemudian nggak ada hukum, nggak ada aturan, moralitas jelek, ya kan? Memberontak gitu kan? Aduh, hal simpel loh saudaraku, tapi bisa bikin ribut gitu kan. Nah, saya punya satu klip saudaraku, lucu sekali saudaraku. Ini klip datang dari US juga nih saudaraku. Ya nggak tahu nih, memang orang Amerika suka begini apa ya, gitu ya. Coba tampilkan klipnya ya. Janji sama saya ya, jangan ketawa ya Mia. Kayaknya susah deh, pasti ketawa punya ini. Oke, perhatikan ya. Oke, ya, oke, udah soundnya? Oke. Ya. Soundnya belum ya? Oke, kalau nggak bisa soundnya nggak apa-apa. It's okay. Nggak usah pakai sound. Nggak usah pakai sound. Oke. Ya, oke ya. Ya, terus. Nah, dia lihat. Enggak. Ya oke, cukup. Aduh. Coba tanya sama sebelah kiri kanannya, pernah ngalamin gitu? Oh kayaknya kalau yang suami pilih nggak ada gitu yang oke gitu ya. Aduh Bapak Ibu, ini hal receh, benar-benar receh banget. Simple things. Tapi firman Tuhan bilang, ayo belajar saling menghargai gitu loh. Udah belajar akui, kalau memang salah ya akui lah salah dan sebagainya. Nah inilah yang namanya gaya hidup dalam terang gitu saudara. Dan firman Tuhan clear banget loh saudaraku. Kita mesti menelanjangi hal-hal yang gelap tadi gitu. Supaya apa? Supaya yang terang itu muncul. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kapan terakhir Bapak Ibu sebagai suami istri saling mengaku dosa? Nah, bingung kan? Di Katolik saudaraku, itu ada sakramen pengakuan dosa loh saudara. Loh itu memang benar saudara. Ngaku dosa. Saudara kalau beli Alkitab baru saudaraku, halaman paling depannya biasanya ada kertas putihnya saudara. Saudara perhatikan nggak, salah satunya langkah di situ adalah apa? Waktu baca firman, waktu baca Alkitab, pertanyaannya adalah begini. Dosa apa yang sedang Tuhan tegur dari firman yang sedang saudara baca? Itu kertas putih pertama waktu saudara beli Alkitab. Ini kayaknya nggak pernah beli Alkitab ya saudara. Alkitabnya dikasih. Jadi Alkitabnya ya waktu nikah dulu, zaman dulu dikasih gereja. Tapi benar kalau saudara beli Alkitab baru itu kertas putih itu ada saudaraku. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, bahasa apapun itu pasti ada instruksinya waktu saudara baca. Di situ dibilang sikap hatinya adalah gini. Waktu baca ayat itu dosa apa yang sedang ditegur Tuhan. Setelah itu adalah Anda mau gak mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya habis itu ada lagi muncul, Anda mau gak mengakui kepada sesama. Kenapa? Firman Tuhan jelas bilangnya di Yakobus saudaraku. Saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kenapa hari ini dosa kita gak sembuh-sembuh, malah makin advance. Di-upgrade terus dosanya. Why? Karena gak pernah diakui. Ada orang yang ngakui dosa tapi gak saling mendoakan. Kecewa lagi. Makanya mengakui dan saling mendoakan. Kamu sembuh. Makanya hubungan suami istri masih gak saling mengaku dan saling mendoakan. Yang terjadi hari ini, ya Pak saya mau mengaku tapi gak mendoakan. Malah dimarahin, ya udah. Habis itu gak pernah lagi pasti mau ngaku, betul? Sama anak-anak, kenapa anak-anak hari ini gak mau cerita sama papa mamanya? Waktu anak bikin salah, respon papa mamanya bukannya malah mendoakan, tapi dia malah menghakimi anaknya. Ya udah anaknya akan bilang, enggak, aku nggak akan percaya lagi sama papa mama untuk cerita. Dia nggak akan pernah terbuka. Ya, waktu anak-anak cerita, papanya cuma ngomong gitu, hah, mamanya bilang, what? Kamu ngalamin kayak gitu, wah, gitu. Anak langsung bilang, wah salah cerita deh. Ya udahlah.
Akhirnya apa? Dia tertutup. Selamanya dia tertutup, gak pernah mau cerita. Dia terluka. Kenapa? Karena gak ada penerimaan. Saudara tahu apa yang membuat keluarga jadi kuat hari ini? Acceptance. Kenapa acceptance penting? Karena itulah yang dilakukan Yesus di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk apa? Untuk nunjukin bahwa hubungan kita yang rusak, yang penuh dengan dosa, bisa pulih sama Bapa. Lewat apa? Pengampunan. Itulah acceptance. Lah Tuhan ngampunin dosa kita, masa kita nggak ampunin tuh kesalahan pasangan kita? Aduh Pak, habis dia lupanya berkali-kali. Lupa berkali-kali, shampoo lupa, gunting kuku lupa, sepatu lupa, sendal lupa, duit lupa. Yang terakhir kacamata ada di mana? Kacamata ada di mana? Padahal kacamatanya ada di sini. Lupa, ya kan? Nah, bukankah kejadian demi kejadian itu memang harus terjadi supaya apa? Kita praktek saling mengampuni. Saling menerima sekalipun punya kekurangan. Ini penting saudaraku, hidup dalam terang. Saudara. Yang terakhir. Saudara. Ya. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menjadikan keluarga kita kuat? Kita harus memperkuat hubungan melalui komunikasi. Nah ini yang kita mau sama-sama belajar. Bagaimana sih komunikasi kita? Selama ini komunikasi kita seringkali hanya level 1. Apa itu level 1 komunikasi? Head to head. Apa itu head to head? Itu komunikasi yang topikal. Kita kan seringkali kalau komunikasi dengan suami kita atau istri kita atau dengan anak-anak kita itu topikal. Hey, kamu hari ini udah makan belum? Garasi udah ditutup belum? Kamu makan apa? Kayak tadi ya. Oh, garasi belum ditutup, gimana itu? Gitu kan. Itu topikal. Topikal. Gitu ya. Makan apa? Mau sama lewat anak. mana? Mau lewat mana hari ini? Gitu kan. Nah itu topikal gitu. Atau sama anak pulang sekolah ditanya. Nak gimana tadi ulangan di sekolah? Tesnya bisa nggak examnya hari ini? Tentang apa tadi? Bisa nggak? Dapat skor berapa hari ini kamu? Itu topikal. Nah yang apalagi topikal tentang keuangan kita. Gaji kita gimana ya ini ya kurang. Kita harus cari kerjaan tambahan untuk bisa menopang, itu topikal dan seringkali itu akhirnya membuat konflik di antara kita. Karena kita tidak menemukan jalan tengahnya, susah gitu kalau komunikasi topikal, itu susah untuk menemukan jalan tengahnya. Nah kita harus memperkuat komunikasi kita ke level yang selanjutnya. Level 2, heart to heart, hati ke hati. Komunikasi hati ke hati itu gimana sih? Komunikasi hati ke hati itu tanya tentang apa sih yang kamu rasakan? Bagaimana perasaan kamu? Lebih ke situ, makanya Bapak Ibu perhatikan. Hari-hari ini penyakit bukan hanya sekedar penyakit fisik. Tapi banyak anak-anak terutama ya ada mental problem, mental health. Kenapa? Karena ini tidak terjadi di dalam keluarga kita, komunikasi heart to heart ini. Ingat loh Bapak Ibu bahwa manusia itu terdiri dari 3 hal. Tubuh, jiwa, dan roh. Betul ya? Roh itu kita bisa berdoa bersama-sama, spiritual yang kita bangun. Tapi bukan hanya itu, kita juga punya tubuh. Tubuh itu yang harus kita rawat gitu ya, yang harus kita perhatikan. Kita merawat anak-anak kita secara fisik, kita kasih makan biar mereka tumbuh gede, itu betul. Tapi anak-anak bukan hanya sekedar butuh makan. Mereka juga butuh emosinya dibangun, jiwanya dibangun. Jiwa itu bicara tentang emosi. Setiap kita punya emosi. Lah selama ini kalau anak nangis, kita langsung bilang jangan nangis. Kenapa nangis? Anak laki-laki tidak boleh menangis. Akhirnya apa? Mereka terus memendam emosinya. Mereka nggak bisa membuka emosinya. Sama suami istri juga begitu. Suami begitu pulang capek gitu ya. Istri langsung apa di rumah? Kasih senapan. Kamu udah lakukan ini belum? Udah lakukan ini belum? Udah lakukan ini belum? Udah lakukan ini belum? Dia capek pulang. Tapi kita langsung serang dengan setiap pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya jadi konflik. Dan seringkali, coba perhatikan, seringkali konflik yang terjadi antara suami istri. Itu bukan hal yang penting. Itu justru hal-hal yang gak penting akhirnya jadi konflik besar. Karena apa? Suami akhirnya gak sabar gitu ya dan dia kasih granat, boom, udah terjadilah perang di dalam rumah tangga. Nah itu yang sering terjadi gitu ya, hubungan-hubungan yang seperti itu. Nah bagaimana caranya kita membangun hubungan yang seperti ini? Saya mau tanya, firman Tuhan katakan kepada
suami-suami di Efesus 6. Firman Tuhan katakan apa? Di Efesus 5. Firman Tuhan katakan apa di Efesus 5 kepada suami-suami? Hai suami, kasihilah istrimu. Saya mau tanya hari ini siapa suami? Suami, apakah Anda merasa mengasihi istri Anda? Iya. Oh pasti. Nah saya mau tanya sekarang sama istri. Istri-istri, apakah Anda merasa bahwa suami Anda mengasihi Anda? Benar. Merasa dikasihi enggak sama suami? Benar. Padahal tiap hari nanya, do you love me? Siapa yang nanya begitu? Tiap hari nanya, hey, do you love me? Benar? Kita merasa, kok namanya kamu mengasihi, tapi kenapa kamu ngomongnya begitu sama aku? Katanya kamu mengasihi, tapi kenapa perkataanmu menyakiti aku? Seringkali kita merasa begitu kan, jujur. Oh mungkin di sini enggak. Di Indonesia banyak, di sini enggak ada ya, enggak ada yang ngaku maksudnya. Hal yang selanjutnya istri, saya mau tanya siapa istri yang di sini ada? Istri? Ya. Firman Tuhan katakan istri harus apa sama suami? Harus tunduk, submission, betul? Saya mau tanya istri apakah merasa kita tunduk sama suami? Tunduk gak? Tunduk apa nanduk? Tunduk. Yang bilang kadang-kadang bagus, ngaku gitu ya. Tunduk. Di sini semua tunduk. Tapi saya mau tanya sama suami. Apakah suami-suami merasa bahwa istri tunduk sama suami? Puji Tuhan. Di sini nggak ada ya Pak Yongki ya. Di sini nggak ada. Cuma di Indonesia yang banyak. Enggak. Ini kayaknya habis ibadah ini berlanjut mereka bertanya. Nah, seringkali suami pun merasa, istriku kok nggak tunduk ya. Tiap kali keputusanku selalu dianulir ya. Tadi contohnya apel. Keputusannya dianulir. Udah, keputusannya no. Lagi no. Setiap keputusannya dianulir dan istri merasa selalu benar. Itu sebenarnya juga terjadi dalam kehidupan kami gitu. Saya memang mau tunduk gitu ya, tapi kok saya rasa, kok kamu ngambil keputusan begini sih? Gak bener ini. Udahlah, akhirnya saya ambil keputusan sendiri untuk anak. Nah itu yang terjadi dulu gitu ya, ketika saya belum tahu kebenaran ini, saya mau sih tunduk, tapi kok kayaknya susah gitu ya. Nah inilah karena dosa, jadi kita susah. Makanya kenapa komunikasi kita harus lanjut ke komunikasi level 2, heart to heart. Kita harus cerita bagaimana perasaannya. Kita nggak sadar loh, kita sebagai istri kita nggak sadar loh ketika kita nggak tunduk sama suami. Dan suami juga nggak sadar ketika dia menyakiti hati istrinya. Itu tanda bahwa tidak mengasihi. Itu nggak akan sadar, makanya komunikasi kita harus mulai level 2. Tadi suami saya sudah sedikit bukakan waktu kita saling mengaku dosa dan mendoakan. Ada 2 pertanyaan, 1 tindakan yang harus kita lakukan. Apa itu? Pertanyaan yang pertama, kita tanyakan sama suami kita atau sama istri. Apakah dari hari ini, apakah ada tindakan atau perkataanku yang menyakiti kamu? Jadi tanyakan itu setiap hari, apakah ada tindakan atau perkataanku yang menyakiti kamu? Kalau dia bilang iya ada. Hal yang kedua, dengerin. Dengerin aja, terus tanpa kita kasih alasan. Hanya dengerin aja, oh begitu. Karena kita nggak sadar apa yang kita lakukan ternyata sudah menyakiti pasangan kita. Pertanyaan kedua itu adalah, kalau memang ada, kamu bisakah menceritakannya? Gitu. Jelaskan kepada saya dalam hal apa kamu merasa terluka dengan perkataan dan tindakan saya. Nah waktu pasangan kita cerita, udah kita nggak usah komen, nggak usah counter dulu. Kita sering kali kan gitu, pada waktu dia bilang itu loh, waktu tadi kamu beli apel itu loh. Enggak, bukan begitu maksudku. Nah itu, enggak boleh potong, udah pokoknya dengerin aja dulu. Nah problemnya hari ini adalah apa? Waktu pasangan kita cerita, kita langsung cut. Enggak kok, tadi aku maksudnya enggak gitu kok. Nah, tambah ribut biasanya. Gitu. Udah dengerin aja dulu. 2 sisi ya saudara ya.
Dari sisi suami ngomong, dari sisi istri ngomong. Udah pokoknya dengerin aja dulu. Nah udah selesai didengerin, maka langkah Ada yang ketiga. action. Action yang ketiga apa? Action yang ketiga? Action yang ketiga ya minta maaf. Ya udah. Udah, ketika kita tahu bahwa perkataan kita dan tindakan kita sudah menyakiti pasangan kita, minta maaf. Tanpa kita harus mengcounter. Makanya tadi dibilang saling mengaku dosa, minta maaf. Setelah minta maaf gak berhenti sampai di situ ya, kita saling mendoakan, saling memberkati. Itulah kuncinya kita bisa pulih. Ketika kita mengaku dosa, mengampuni dan saling mendoakan. Makanya heart to heart itu di level 2 itu harus mulai dari suami istri dulu. Karena kalau saudara lihat di sini di Efesus 5 ayat 22 sampai dengan Efesus 6 ayat 4, saudara bisa lihat nih. Prosesnya nggak bisa dibolak-balik. Prosesnya yang pertama adalah hubungan suami istri dulu. Baru habis itu orang tua sama anak-anak. Baru kemudian, nah ini yang ini sangat spesifik. Ayah sama anak. Ayah sama anak. Nah ini penting nih di sini. Jadi hubungan heart to heart level 2 ini penting sekali. Gitu. Ya, kenapa kok anak-anak juga harus mempraktekkan atau merasakan praktek dari orang tuanya mengenai heart to heart communication. Karena banyak anak-anak hari ini terluka. Cuma gara-gara hal sepele anak-anak bisa luka loh. Cuma karena hal sepele. Tadi siang waktu kami makan gitu ya, kami bercerita, ada anak yang bangun tidur gitu saudaraku, mamahnya nggak ada di situ. Itu terluka saudaraku. Dan itu terlukanya bisa bertahun-tahun. Kenapa? Yang kesimpan di kepalanya dia apa? Mama jahat. Mama gak temenin aku. Dan itu melukai dia. Sekian tahun saudaraku. Melukai dia saudaraku. Cuma gara-gara mamanya pas lagi pergi aja keluar. Sebentar, hanya pergi sebentar. Tapi anak ini bangun gak ada mamanya. Anaknya langsung ngerasa terluka sama mamanya. Nah hal-hal yang kadang-kadang sepele-sepele seperti itu loh saudara. Itu izinkan Roh Kudus tuh izinkan Roh Kudus membukanya di dalam kehidupan kita, saudara. Makanya saudaraku komunikasi yang seperti ini wajib kita lakukan di setiap hari bahkan di akhir zaman ini, saudaraku. Akan ada banyak hal, saudaraku. Iblis mau berusaha ambil kesempatan itu, saudara. Makanya saudara perhatikan gak? Waktu Yesus dicobai di padang gurun. Terus kemudian iblis gagal dengan 3 kali pencobaan itu, saudaraku. Alkitab catatnya apa, saudara? Saudara ada yang tahu nggak Alkitab nyatatnya apa? Alkitab tuh nulisnya begini, saudaraku. Ya, ini saya quote ya. Alkitab tuh mencatatnya, sebentar. Dia bilang begini, pada waktu, sebentar. Nah ini dia. Ya, di dalam Lukas 4 ayat yang ke-13. Ya, Lukas 4 ayat yang ke-13. Jadi waktu iblis tuh gagal ya mencobai Tuhan, dia bilang gini, dia menunggu waktu yang tepat tuh. Dia menunggu waktu yang tepat. Waktu yang baik. Bayangin. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara baca ayat ini yang terlintas di kepala saudara tentang karakter iblis apa? Apa yang terlintas? Salah satu karakter iblis apa? Sabar. Berarti kalau kita nggak sabar, berarti kita kalah. Lebih buruk dari iblis. Iblis tuh sabar banget loh. Dia mundur daripadanya, menunggu waktu yang baik loh, bayangin. Dia menunggu waktu yang baik, saudaraku. Ya, dalam bahasa Inggrisnya bagus loh. The devil retreated temporarily, lying in wait for another opportunity. Bayangin saudara. Kalau saudara kasih celah, dia langsung masuk, kuasa hidup anakmu, istrimu, suamimu. Dia langsung grab situasi itu dan saudara akhirnya apa? Jadi konflik. Begitu jadi konflik makin parah, nggak pernah diberesin, kasih makin dingin, pecah. Saudara. Nah itulah keluarga yang hancur di akhir zaman. Saudara. Makanya gimana salah satu caranya supaya jangan sampai keluarga kita jangan sampai break, saudaraku, di akhir zaman ini. Saudara. Jangan pernah kasih kesempatan sama iblis. Gimana caranya supaya iblis gak punya kesempatan ambil itu? Makanya tiap hari beresin, saudara. Tanya, Hani, sepanjang hari ini kamu ngerasa aku ngelukain kamu gak? Gitu, saudara. Nanti saudara makin sering lakuin kayak gitu, lama-lama saudara akan makin peka. Gak usah ditanya aja, saudara akan makin peka deh. Langsung tahu, mungkin hari itu gak ada terjadi apa-apa, ya udah bisa.
Tapi nanti lama-lama saudara akan makin peka. Ini kalimatku kayaknya ngelukain dia deh. Sebelum dia nanya, itu kan kita udah ngaku duluan aja. Hani kayaknya yang siang tadi, kok kayaknya kamu agak terluka ya sama perkataanku ya. Maaf ya, aku gak punya maksud seperti itu. Ya udah, jadi kita harus langsung beresin. Gak boleh dibiarkan berlarut-larut. Yang terjadi hari ini suami dan istri membiarkannya berlarut-larut. Apelnya udah jadi apa gitu kan ya, yang tadi ya. Sakit hatinya masih berlanjut. Ya, kalau dilihat dari ceritanya yang tadi, video yang tadi, kayaknya yang terluka siapanya? Suaminya apa istrinya? Ya kalau lihat dari saat tadi ya suami yang terluka. Tapi sebenarnya dua-duanya terluka. Kenapa istrinya bisa gak percaya sama suaminya? Jangan-jangan pasti ada sesuatu. Mungkin suaminya salah beli durian mungkin waktu itu. Ya anyway, ini tiga hal. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam terang, dan perkuatlah komunikasi. Saudara mau belajar lebih dalam bagaimana cara berkomunikasi heart to heart, besok malam datang lagi. Ya kami mau banyak ngajarin soal gimana hubungan parents ya, khususnya parents sama children ini beres besok. Ya, kita mau praktek deh pokoknya besok. Gimana caranya hubungan level 2 ini kita praktekin heart to heart. Ya, nggak mudah memang. Awal-awalnya pasti rasanya canggung. Tapi kalau saudara mau memulai, saya yakin Tuhan pasti pulihkan. Saudara. Ya, jadi besok kita akan continue gimana mempraktekkan komunikasi level 2. Saudara. Ya, itu aja mungkin yang hari ini kami bisa sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berharap Bapak Ibu tangkap pesan ini. Ya, yuk mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.